Si Dedi ini dia jago banget lempar pisau. Dia juara dunia lempar pisau. Jadi lu berdiri di situ terus lempar ya. Set. Itu pisau bisa nancep di samping lu sini. Bro, jangan gitu ngeliatnya Bang Nimbrung ngeri. Enggak, gua... Bang Nimbrung giginya ntar otek lagi. Disenggol dikit ya. Ini kan tangannya gede banget tuh. Tuh tangannya maju lihat. Gompetin. Oh no. Saya masukin dia, tarik Randy mau ke kelas fighter langsung. Artinya dia bertarung bersama atlet One Pride, ya, termasuk Rama Supandi yang ikut Road to UFC. Jadi dia berlatih langsung dengan para atlet fighter. Selain cerita prestasi dan pengalaman Prof Max di dunia fighting, ada juga nih cerita masa lalunya Prof Max yang lumayan pahit saat SMA. Nyok dah, kita simak ceritanya Prof Max Sob. Konon katanya, Bang Nimbrung tahu nih ada fakta. Katanya Prof Max pernah dikeroyok orang di Kemayoran sampai palanya bocor. Tahu dimana? Nah ada deh, Bang Nimbrung mah tahu dong. Di mana kayak, iya kan? Bener deh, Prof ya? Iya. Wah, itu gimana ceritain dong waktu itu? Umur berapa itu? Dikeroyok orang di Kemayoran. Dia nggak tahu nih legendnya MMA. Gue SMA 1. Oh, SMA. Gue SMA 1. Jadi pada waktu itu gue SMA kelas 1. Gue lagi naik motor bebek. Naik motor bebek. Ya. Lagi jalan mau ke PRJ waktu itu. Mau ke PRJ. Siap. Terus tiba-tiba rame macet di depan, terus gue nggak bisa lewat. Ya, Prof. Nggak bisa lewat, akhirnya gue berhenti dong. Ya. Nah, karena macet berhenti, terus ada gerombolan orang lewat. Begitu nyampe, ya karena gue mungkin putih, kurus, kecil gitu ya. Iya, Prof. Wah, empuk nih. Udah akhirnya langsung di situ tanpa banyak basa-basi, gue dihantemin gitu. Gue ingat waktu itu gue pakai kacamata. Kacamata ini, gue pegang motor, gue dihantemin. Dihantemin ya sampai berdarah. Sampai berdarah, terus abis itu dihantemin, gue jatuh. Terus dia ambil semua barang, dompet lah, apa semua. Dirampas tuh? Iya, dirampas paksa itu. Apa jam tangan semua diambil. Habis itu, tapi untungnya motor enggak, tapi kunci motor gue diambil. Wah. Kunci motor gue diambil. Sorry. Kondisi udah... Sorry, dompet gue diambil, tapi kunci motor enggak. Ya. Kunci motor akhirnya, wah, habis itu gue mikir, wah ini repot juga nih, ada surat-surat. Iya, betul. Kan. Akhirnya gue kejar. Agak nekat juga sih, gue bisa mati waktu itu. Iyalah, gue kejar, gue pegat, terus gue bilang, ya lu boleh ambil yang lain, tapi STNK balikin. Oh gitu, ngomong gitu dong. Gak tahu, orang itu ngelihat gue nyalinya gede banget karena sebenarnya bukan nyali gede, itu bego sih sebenarnya. Balik lagi. Gue bisa disikat. Bener. Mereka tuh bawa barang-barang. Sajam? Iya, sajam. Wah. Mereka semua ngumpetin sajam. Iya. Rada bego juga, tapi gue nggak tahu. Akhirnya gue samperin di situ. Gue minta baik-baik, ya lu boleh lah ambil apa lagi semua, tapi itu STNK, ini motor bukan motor gue, motor orang tua gue. Gitu. Wah. Ya, nggak tahu kenapa akhirnya dibalikin loh. Dibalikin. Terus gue cabut. Gue langsung cabut. Nah itu. Nyalinya gede juga nih, Prof. Bego sih kayaknya lebih ke bego daripada nyali. Soalnya ya. Orang lagi dikeroyok dia nyamperin ngambil STNK. Iya, habis dikebukin, keroyok terus kondisinya cabut. Kondisinya bonyok dong, Prof. Ya udah, berdarah-darah. Udah dikebukin. Untung kagak diinjak sampai mati. Gitu loh. Itu SMA kelas 1? Itu SMA. Masih inget gak mukanya? Muka orang-orang yang... Kalau muka sih gue udah nggak inget. Nah, tuh buat orang-orang yang pernah dulu ngambil barang-barangnya Prof Max tuh, Bang Nimbrung doain lo, biar kaya lo pade. Lu kalau berantem di luaran ya, sekarang lu berantem di luar, lu ngerasa lu jago. Iya. Tapi lu nggak mikirin orang tua lu yang udah ngelahirin lu, ya, udah ngasih lu makan, udah kasih lu pendidikan sampai besar, yang mikirin lu. Ya. Lu nggak mikirin mereka gitu loh. Nah, lu melakukan itu lu membahayakan diri lu gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau menurut gue sih orang yang seperti itu udah sangat bodoh. Ya sangat bodoh dan konyol sekali. Kalau sampai terjadi apa-apa gitu. Yang biayain lu siapa? Lu masuk rumah sakit, lu cacat permanen. Ya. Itu siapa yang tanggung? Orang tua lu sendiri gitu loh. Benar. Tapi lu dapat apa gitu? Lu nggak dapat apa-apa. Lu cuman dapat bonyok, dapat cedera. Terus kalau menang lu cuman nggak dapat hadiah, nggak dapat uang. Ya buat apa sih gitu loh. Jadi menurut gue tuh itu adalah salah satu hal yang paling konyol. Dan gue sangat inget Oscar De La Hoya, dia pernah ditantangin fight
ya. Dan dia bilang, oh enggak, saya nggak bisa bertarung di jalanan, kamu hebat, kamu lebih menang. Waktu ditanya sama orang, dia bilang apa? The Oscar bilang kalau ya buat apa saya fight sama dia? Ya, mau menang juga saya nggak ada bangganya. Betul. Ya, kalau seandainya tiba-tiba saya kalah, ya saya rugi. Terus kalau saya bertarung dengan dia, saya harus dapat hadiah dong. Iyalah. Karena tangan saya ini setiap pukulan belum menghasilkan dolar gitu loh. Jadi itu cara berpikir yang. Iya. Jadi kalau kita mau ya udah di ring tinju. Betul. Ada aman ya, resmi gitu loh. Dapat hadiah, dapat prestasi. Nah, itu yang harus dicontoh sama semua generasi muda. Betul. Generasi muda bangsa ya, anak-anak bangsa Indonesia harus meniru seperti itu. Nah, kalian sendiri udah bisa nggak biayain hidup? Ya, biayain hidup lu. Makan lu, terus lu tinggal di mana, lu udah bisa penghasilan sendiri. Ya. Kalau belum bisa, masih dicebokin sama orang tua lu. Ya ampun, gaya-gaya. Gaya lu. Ya aduh. Malu lu. Nggak, dikasih bujangan lu. Gue kesel kalau sabar. Walaupun bukan urusan gue sih. Iya, sabar. Bebas aja, tapi lu pikirin lah orang tua. Ya, pikirin lu, makanya jangan sembaran. Kan zaman sekarang tuh banyak orang sosok jadi jagoan, mau jadi dibilang, wah, gue paling jago. Nah, sekarang kita udah ada arenanya. Nah, arenanya One Pride, ini ya kan? kalau tinggal daftar ya. Tinggal daftar. Jadi buat pemula fighter. 2003 kita pernah ada. Ya. Ada TPI Fighting, terus ada duel, kemudian Mati Suri. Oke. Tahun 2016. Ya, 2016. Pak Ketum Ardi Bakri membuat One Pride MMA. 2016 ya. Di TV One. Ya. Selama 6 tahun berjalan, akhirnya di tahun 2022 ini akan berpindah rumah ke Antv. Ya, kita berharap nanti dengan perpindahan ini ya One Pride akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan anak-anak muda makin mencintai, anak-anak muda bisa ikut menonton, ya makin ramai yang nonton, rating makin tinggi, sponsor makin bagus, industri makin berkembang, ya, entertainmentnya, kreativitasnya semua makin bertambah, sehingga ini acara dikemas akan menjadi bagus lagi, juga kualitas fighternya. Tentunya kualitas fighter dapat dari mana nih? Dari lu semua yang nggak berantem di jalanan, tapi lulu semua ini menyalurkannya lewat tempat sasana latihan. Mau datang ke sasana gua, sasana tempat-tempat lain yang sekarang yang sekitar. Kalau dulu gua susah nyarinya. Ya, sekarang gampang. Di mana aja lu tinggal dibuka Google, lu cari di mana aja ada. Ya lu tinggal latihan di situ. Lu nggak bisa, lu minta beasiswa, lu minta sponsor, lu nggak punya dana. Lu minta sponsor, lu minta beasiswa. Lu latihan yang serius. Kalau lu latihan serius, pelatih tuh nggak bakal mikir-mikir. Dia lihat lu bakat, pasti akan ditampung, gitu. Jangan cuma jago di jalanan, lu nggak dapat apa-apa. Yang ada lu nyusahin orang tua. Cakep, Prof Max. 100% setuju dah Bang Nimbrung. Ngapain jadi sosokan jagoan kalau cuma dapat bonyok doang sama babak packing? Bebek dong, salah ya. Nah, sekarang kita tanya kuy. Kalau Prof Max, idola fighternya siapa sih kira-kira? Prof punya fighter favorit gak? Fighter favorit Prof Max siapa? Di mana? Boleh di dunia? Lokal, ya di dunia boleh bebas. Oke, gini, kalau di fighter favorit saya, ada beberapa sih. Ya, ada John Jones, ya di UFC. Ada juga Anderson Silva, ada George St. Pierre, ada Khabib Nurmagomedov. Khabib. Ada banyak, ada banyak. Terus kalau dari Indonesia, lokal, saya juga punya, Profesor Francino Tirta. Francino Tirta, CEO dari ini. Dia 16 kali tak terkalahkan, ya, dan menjadi legenda MMA Indonesia, ya, undefeated, dan dia humble, dia benar-benar mentor yang luar biasa. Jadi saya sangat mengagumi dia, udah dari dulu, dan memang kita berteman lama, latihan bersama, dan dia menjadi salah satu role model. Role model ya, betul. Ya. Sebagai pionir juga. Sebagai pionir MMA di Indonesia. Betul. Dan menurut saya untuk saat ini skill dia di Indonesia masih belum terbantahkan ya. Belum saat ini skillnya belum ada yang bisa menandingi dia. Ya karena saya pernah berlatih bersama dia. Saya juga berlatih bersama para juara ya MMA, dan memang beliau Prof Francino Tirta, saya belum melihat orang skillnya yang setinggi dia di MMA. Ya. Ada beberapa yang bisa menandingi, ya tentu pelatih dia sendiri, tapi itu di Brazilian Jiu-Jitsu itu Profesor Nico Han. Tapi memang Prof Sino dan Profesor Nico Han ini dua sosok fighter yang paling saya idolakan dari Indonesia. Wah, itu dia. Dan ada satu lagi, itu murid saya sendiri.
Oh, muridnya? Iya, murid saya sendiri yang akhirnya berhasil ke Road to UFC. Menjadi dia orang pertama yang menginjakan kakinya ke Oktagon UFC. Sebelum JK naik ke Oktagon itu, si Rama naik. Dan bertarung seru 3 ronde. 3 ronde, Prof. Hanya kalah poin. Kalah poinnya, Prof. Kalah poin tipis dari Chang Sung Jung. Chang Sung Jung dari mana, Prof? Dari Korea. Korea. Murid langsung dari top fighter UFC, Korean Zombie. Nah, jadi saya juga bangga sama Rama Supandi dan juga saya bangga sama seluruh fighter warrior yang di bawah bimbingan saya. Menang kalah bukan masalah, tapi yang paling terpenting adalah kalian selalu belajar. Nah, itu intinya belajar biar mencapai prestasi yang diinginkan. Betul. Oke. Belajar di tempat sasana yang tepat. Nah, berlatih bukan berantem di jalanan. Namanya juga fighter kelas dunia ya, Sob. Auranya beda. Respect buat Prof Max Metino. Bang Nimbrung bakal inget tuh jangan dari Prof. Pokoknya kalau mau jadi jagoan, jangan di jalanan, tapi di Oktagon, arena One Pride MMA. Sekian dulu Nimbrung seru kita bareng Prof Max kali ini ya, Sob. Besok-besok tungguin lagi. Masih banyak fighter jawara yang Bang Nimbrung bakal senggolin. Hai, see you. Para pencinta One Pride, nonton One Pride MMA di Antv pasti makin kece. Saksikan One Pride MMA hanya di Antv. Jangan lupa saksikan One Pride MMA hanya di Antv. Pindah rumah dan kita akan menjadi lebih kreatif, penuh dengan kualitas fighter yang makin hebat. One Pride MMA untuk Indonesia.